Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas lebih banyak mengenai soal-soal lanjutan dari tes wawasan kebangsaan. Jika kemarin kita sudah membahas dari part 1 sampai part 4, maka kita lanjutkan. Kita akan membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan yang part kelima, yaitu tentang lebih ke sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Kita langsung saja untuk nomor 1. Nomor 1. Bunyi lengkap kalimat Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kitab. Jadi bunyi lengkap kalimat Bhinneka Tunggal Ika yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrawa dapat ditemukan dalam kitab Sutta Soma. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 2. Pada awalnya kalimat Bhinneka Tunggal Ika terbentuk untuk ditujukan kepada. Jadi pada masa Majapahit kalimat Bhinneka Tunggal Ika ditujukan antara penganut Buddha atau Cina dan penganut Hindu atau Siwa agar dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. Jadi jawaban yang benar adalah A, penganut Buddha atau Cina dan Hindu atau Siwa. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 3. Tokoh-tokoh yang berdiskusi tentang Bhinneka Tunggal Ika di sela-sela sidang BPUPKI adalah. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada awalnya menjadi pembicaraan beberapa tokoh dalam sidang BPUPKI, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan I Gusti Bagus Sukriwa. Jadi jawaban yang betul adalah C. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, yaitu nomor 4. Lambang Bhinneka Tunggal Ika untuk pertama kali dipakai secara resmi pada tanggal. Jadi secara resmi Bhinneka Tunggal Ika dipakai dalam sidang Kabinet Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Jadi jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 5. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan oleh yang mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar memakai semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah Muhammad Yamin. Jawaban yang benar adalah B. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 6. Empu Tantular yang menciptakan Kakawin Sutta Soma dan Kakawin Arjuna Wijaya adalah seorang penganut. Jadi Empu Tantular merupakan seorang penganut Buddha atau Siwa. Namun demikian ia terbuka terhadap ajaran-ajaran agama lain termasuk Hindu atau Cina pada masa itu. Jadi jawaban yang betul adalah B, Buddha. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 7. Berdasarkan data tahun 2017, jumlah provinsi di Indonesia adalah, jadi Indonesia terdiri dari 34 provinsi dengan provinsi yang terakhir yang terbentuk adalah Kalimantan Utara. Jadi jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 8. Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat beragam. Namun demikian Indonesia dapat dipersatukan dalam satu bahasa persatuan, yaitu pastinya jawabannya E, yaitu bahasa Indonesia. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 9. Provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan negara Timor Leste adalah, ini sudah pasti jawabannya adalah yang terletak
berbatasan langsung? Jawaban Nusa Tenggara Timur, karena provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan Timor Leste. Jawaban yang betul adalah A. Kita lanjut untuk nomor 10. Ibu kota Provinsi Maluku Utara adalah, jadi Provinsi Maluku mengalami pemekaran menjadi dua provinsi, yaitu Maluku dan Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara semula beribu kota di kota Ternate, kemudian pindah ke kota Sofifi. Jadi jawaban yang betul adalah C, Sofifi. Nomor 11. Yang mampu menjadi landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia adalah, jadi landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Jawaban yang betul adalah B. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 12. Prinsip penulisan negara kesatuan yang tidak dapat diubah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal, jadi tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 10. Jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 13. Saat ini terdapat provinsi yang mempunyai status khusus terkait dengan otonomi daerah, yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jawabannya adalah C. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 14. Kewajiban menjaga pertahanan dan keamanan negara sesuai pasal 31 ayat 1 dilakukan oleh, jadi menurut pasal 31 ayat 1 yang mempunyai kewajiban menjaga pertahanan dan keamanan negara adalah seluruh warga negara Indonesia. Jadi jawaban yang betul adalah E, seluruh warga negara Indonesia. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, yaitu nomor 15. Dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ketunggal ikaan mempunyai makna, jadi ketunggal ikaan bermakna cita-cita kebangsaan. Jadi jawaban yang betul adalah E. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 16. Contoh ancaman bagi Bhinneka Tunggal Ika Indonesia yang berasal dari dalam negeri adalah, jadi contoh ancaman negara kesatuan Republik Indonesia yang berasal dari dalam negeri antara lain kerusuhan di Sampang, Madura, kerusuhan di Poso, kerusuhan di Sampit. Hal ini bisa merupakan ancaman bagi Bhinneka Tunggal Ika karena konflik yang bermula dari perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan budaya. Jadi contohnya itu ada di kerusuhan di Sampang. Jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 17. Sikap yang cenderung merendahkan orang-orang yang bukan golongannya atau dianggap asing disebut dengan, jadi yang merupakan sebuah sikap yang cenderung merendahkan orang-orang yang bukan golongannya atau yang dianggap asing disebut etnosentrisme. Jawaban yang betul adalah E. Oke, kita lanjut untuk nomor 18. Bentuk kesenjangan budaya akibat masuknya unsur-unsur globalisasi yang terjadi secara tidak merata dan tidak serempak disebut dengan cultural lag. Jawabannya adalah C. Kita lanjut untuk nomor 19. Sebuah karakter untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang menguntungkan diri saja disebut dengan,
egoisme. Jadi jawabannya B. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 20. Contoh ancaman bagi Bhinneka Tunggal Ika Indonesia dari luar negeri adalah, jadi contoh ancaman dari luar negeri itu semacam klaim pulau sebatik yang ada di Kalimantan Utara oleh Malaysia. Jadi jawaban yang betul adalah A. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 21. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Jawaban yang betul adalah E. Jawaban 14. Abad ke-14. Oke, kita lanjut nomor 22. Oke, nomor 22. Sulawesi, secara astronomis Indonesia terletak di, jadi secara astronomis Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi kita tidak masuk di wilayah bujur barat. Jawabannya adalah E. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 23. Provinsi yang terbentuk pada bulan Oktober tahun 2004 adalah Sulawesi Barat. Karena Sulawesi Barat dibentuk pada tanggal 5 Oktober 2004 dengan ibu kota Mamuju. Jawaban yang betul adalah D. Sulawesi Barat. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 24. Provinsi yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini adalah Provinsi Papua. Kita semua pastinya tahu. Provinsi Papua. Jawaban yang betul adalah A. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 25. Ketika kita berada di suatu wilayah di Indonesia yang mempunyai bahasa daerah yang asing bagi kita, sebaiknya kita gunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Jadi jawaban yang betul adalah C. Kita lanjut untuk nomor 26. Salah satu bahasa yang telah punah di Indonesia adalah, jadi Indonesia ini mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Salah satu bahasa yang telah punah adalah bahasa Mawes yang digunakan di Papua. Jadi ini telah punah. Jawaban yang betul adalah B. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Bungon Jeumpa merupakan lagu daerah dari Aceh. Jawaban yang betul adalah B. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 28. Wujud dari keragaman Bhinneka Tunggal Ika bermacam-macam, yaitu sebagai berikut. Kecuali, nah di sini ada kecuali. Jadi saya perlu menjelaskan, jadi wujud dari keberagaman Bhinneka Tunggal Ika bermacam-macam, antara lain pertunjukan rakyat, bahasa daerah, baju daerah, serta lagu daerah. Jadi kecualinya itu pastinya ada di C, yaitu partai politik. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 29. Di bawah ini yang merupakan suku yang ada di Papua, kecuali. Ini juga kecuali, berarti saya harus menjelaskan bahwa suku yang ada di Papua antara lain suku Asmat, suku Anggi, suku Arguni, suku Bintuni. Sedangkan suku Baduy itu berasal dari Banten. Jadi sudah pasti di sini adalah jawabannya A, suku Baduy. Karena dia bukan dari suku dari Papua. Seperti itu. Jadi kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 30.
Kebulatan tekad untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ditunjukkan dengan adanya peristiwa. Jadi kebulatan tekad itu ditunjukkan dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda. Jawabannya adalah D. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 31. Makna kata bineka dari Bhinneka Tunggal Ika adalah, jadi makna dari bineka adalah beraneka ragam. Jadi jawaban yang betul adalah E, beraneka ragam. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 32. Bhinneka termuat dalam lembaran negara nomor, jadi Bhinneka termuat dalam lembaran negara nomor 2 tahun 1951. Jawaban yang benar adalah B. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 33. Bhinneka Tunggal Ika mempunyai tujuan agar bangsa Indonesia bersatu. Pastinya jawabannya itu adalah A. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 34. Asas pluralistik Bhinneka Tunggal Ika yang mendukung nilai di bawah ini kecuali, karena di sini kecuali saya harus menjelaskan asas pluralistik Bhinneka Tunggal Ika mendukung nilai-nilai inklusif, eksistensi, toleransi, dan serta kesetaraan. Jadi jawaban yang kecuali di sana adalah eksklusif. Jawaban yang kecualinya itu adalah eksklusif. Jawaban yang benar B. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 35. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, maka hendaknya warga negaranya menumbuhkan budaya berikut ini kecuali. Jadi di sini saya perlu jelaskan, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, maka hendaknya warga negaranya menumbuhkan budaya nasionalisme, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, dan rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Berarti kecualinya di sini adalah A, konsumtif. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 36. Banyaknya kerusuhan antar etnis terjadi akibat kurangnya pemahaman dan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan hal ini bisa ditanamkan sejak dini melalui mata pelajaran. Nah, ini sudah pastinya mata pelajaran PPKN. Jawaban yang betul adalah A. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, konsep persatuan dan kesatuan. Nah, ini konsep persatuan dan kesatuan ini. Banyaknya suku dan budaya di Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi pihak-pihak yang kurang memahami pentingnya persatuan. Antara lain, jadi di sini banyaknya suku dan budaya di Indonesia menyebabkan rawan konflik antara suku, agama, ras. Jawabannya adalah A, rawan konflik SARA. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 38. Berikut adalah harapan dengan adanya jiwa Bhinneka Tunggal Ika pada setiap pribadi kecuali. Jadi jawabannya adalah di sini ada cinta tanah air, menjunjung tinggi toleransi, mempunyai jiwa nasionalisme, mempunyai jiwa fanatik sempit, menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ini yang paling beda sendiri. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 39. Indonesia merupakan negara kepulauan besar dan luas di dunia yang memiliki beraneka macam kebudayaan dan bahasa, sehingga untuk menyatukan secara keseluruhan diperlukan sebuah keinginan yang kuat untuk tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan.
Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, yaitu nomor 40. Lagu nasional yang mempunyai makna bahwa Indonesia merupakan negara yang besar namun tetap dalam negara kesatuan, yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa. Jadi ini lagu nasional. Satu Nusa, Satu Bangsa. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 41. Pada prinsipnya, integrasi nasional dalam masyarakat multikultural akan wujud dengan kerjasama pihak penyelenggara pemerintahan dengan mengoptimalkan kepentingan masyarakat sesuai keberadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia sesuai eksistensi yang dimiliki. Jadi jawaban yang benar adalah D. Kerjasama pihak pemerintahan dan masyarakat sesuai keberadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia sesuai eksistensi yang dimiliki. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 42. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah pajangan di dalam kantor-kantor pemerintahan saja, melainkan implementasi atau penerapan nilai-nilai Kebhinekaan Tunggal Ika harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 42 ini adalah dipahami dan diimplementasikan dalam setiap aktivitas. Jawaban E. Kita lanjut untuk nomor 43. Implementasi atau penerapan nilai-nilai Kebhinekaan Tunggal Ikaan harus tercermin pada kecuali. Nah, di sini kalau kita lihat kecualinya itu berarti yang tidak ya. Sikap dan perilaku untuk menghindari perbedaan, ya. Pola pikir agar senantiasa membuang sikap fanatik sempit, ya. Pola pikir dan sikap toleransi antar umat beragama, ya. Sikap dan perilaku untuk menjunjung tinggi budaya daerah sendiri tanpa memandang budaya daerah lain, ini yang tidak. Jadi jelas jawaban yang betul adalah D, karena di sini kecuali. Nomor 44. Bangsa Indonesia menyadari perihal kemajemukan rakyatnya akibat apa yang mungkin terjadi jika seorang memaksakan agamanya kepada orang lain yang telah beragama. Jadi jika orang lain memaksakan agama kepada orang lain, maka yang terjadi perselisihan antar umat beragama, karena memeluk agama merupakan hak asasi manusia. Jadi jawaban yang betul adalah B, perselisihan antar umat beragama. Nomor 45. Contoh perilaku pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari itu adalah melindungi seseorang yang lebih rendah dari kita, menggunakan uang saku dengan sehemat mungkin. Oke, ini ya, ini pengendalian diri. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai menggunakan uang saku, maka kita akan hidup boros. Jadi kita harus pandai mengendalikan diri. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini pengendalian diri adalah menahan diri dari perilaku yang tidak menguntungkan atau akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya menggunakan uang saku sehemat mungkin, karena mungkin dengan menghemat kita mengendalikan diri dalam menggunakan uang. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Konsep yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah jadi konsep pluralistik dan multikulturalistik. Jawabannya adalah A.
Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Lambang serta semboyan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal, oke ini sudah jelas ya, pasal 36A. Nomor 48. Kerusuhan yang terjadi di Papua karena gerakan separatisme berpotensi merupakan faktor yang merongrong negara kesatuan Republik Indonesia yang berasal dari, ini pastinya sudah jelas dari dalam negeri. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, yaitu nomor 49. Nomor 49. Berikut ini yang merupakan ancaman terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari luar, kecuali ini ya, yang berasal dari luar, yang ancamannya. Jadi ini kecuali banyaknya pertikaian antar agama membantu gerakan separatis di Indonesia, sering adanya klaim kebudayaan dari negara tetangga, sering adanya klaim kepemilikan pulau negara tetangga. Jadi yang kecualinya ini adalah illegal fishing, di mana illegal fishing ini merupakan bentuk pencurian ikan, terutama dilakukan oleh kapal-kapal asing. Jadi sudah jelas. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 50, nomor yang terakhir. Presiden Republik Indonesia yang dikenal sangat menghargai perbedaan yang ada di Indonesia, baik suku, agama, serta kebudayaan adalah, ini kita tahu sendiri bahwa jawabannya adalah D, di mana Abdurrahman Wahid dikenal sebagai presiden yang begitu menghargai perbedaan yang ada di Indonesia, baik suku, agama, serta kebudayaan. Jadi sudah sampai nomor 50 pembahasan kita untuk tes wawasan kebangsaan dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sampai di sini dulu. Semoga ini sangat bermanfaat buat kita semua yang menuju persiapan tes CPNS. Semoga kita semua kedepannya berhasil. Amin. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.